Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kita karena kita masih diberi kesempatan hidup. Karena Dia penuh kasih dan cinta atas hidup kita, kita masih diberi kesempatan hidup. Mari sebelum kita mengawali hari yang baru ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru, pimpinan sertamu, biarlah kami nikmati sepanjang hari ini, besok sampai selamanya. Kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, ajar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 mulai. Firman Tuhan berkata, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan bahwa sukacitanya adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana sukacitanya ini sampai kepada kita hari ini. Pembawaan kabar baiknya sampai pada hari ini. Oleh tuntunan Roh Kudus kita diberi dan dimampukan untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan apa yang menjadi sukacitanya. Pertama, dikatakan tidak putus-putusnya mengucap syukur dan kepada Allah karena kamu telah menerima firman Allah yang kami ceritakan itu. Kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus hingga hari ini adalah sukacita, karena sampai hari ini, besok dan selamanya tetap ya dan amin firman-Nya. Yang kedua dikatakan, sukacita Paulus menjadi penurut-penurut Allah dan ikut menderita, murid memuridkan. Ada penurut Allah dan ikut menderita. Jadi kalau mau jadi murid, siap menderita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Lalu kemudian dikatakan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 5. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas
kepada sidang rakyat. Orang Yahudi itu iri kepada pemberitaan Paulus karena banyak orang bahkan yang terkemuka mengikuti Paulus. Ayat 4 dikatakan, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan yang terkemuka. Luar biasa Bapak Ibu. Pengikutnya Paulus yang mendengar kabar baik Injil ini diberitakan dan banyak orang dimenangkan. Banyak orang percaya. Hari ini Bapak Ibu dan saudara dan saya menjadi pembawa kabar baik itu. Nah, sukacita Paulus yang berikutnya dikatakan, firman terus diberitakan sekalipun ada halangan. Berbagai macam halangan, tetapi firman Tuhan harus terus diberitakan. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 16 berkata, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Bayangkan Bapak Ibu, kebenaran mau disampaikan, tetapi ada yang menghalangi. Keselamatan mau diberitakan, tapi ada saja orang yang mau menghalangi. Tetapi tuntunan Roh Kudus, Tuhan bekerja dengan segala cara untuk menolong orang, untuk menyelamatkan banyak orang. Setiap jiwa-jiwa dirindukan Allah untuk selamat. Kita sebagai pekerja, ya, ladang sudah menguning siap untuk dituai, tapi pekerjanya sedikit. Mari Bapak Ibu, kita sebagai pekerja-pekerjanya Allah, untuk bagaimana kita menyampaikan kabar baik terus-menerus, sekalipun penghalangnya ada.